Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Yuli Afiatul Rizky dengan NIM 2021010700016. Di sini saya dari kelompok 7 SPM Strategi Pembelajaran Matematika yang beranggotakan Devita Indri Febriani, Nurul Rahma Aulia, dan Mita Dwi Rosita, di mana kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang ekspresi metaforis. Strategi ekspresi metaforis. Strategi ini memanfaatkan kemampuan unik manusia atau peserta didik untuk menemukan dan membuat makna melalui perbandingan kreatif. Perbandingan semacam ini disebut dengan metafora dan perumpamaan. Dengan melibatkan siswa ke dalam pemikiran metaforis ini, dengan begitu, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan perspektif mereka sendiri, baik tentang konten, lalu membuka wawasan yang mencerahkan, penjelasan yang kuat, hingga ke pemahaman yang tingkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Indri Febriani, NIM 20110107019. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yakni tentang strategi dalam aksi. Nah, Sandra Ballows, seorang strategis, mengatakan bahwa metafora dan matematika berjalan bersama lebih baik daripada yang dibayangkan oleh kebanyakan orang, begitu katanya. Kemudian dia juga melanjutkan bahwa metaphorical expression ini membantu siswa membentuk pemahaman yang benar-benar solid tentang konsep matematika. Contohnya seperti bilangan prima maupun operasi aljabar. Gitu lanjutnya. Mengapa strategi ini bekerja? Nah, menggunakan strategi metafora ini di kelas telah terbukti meningkatkan prestasi siswa oleh sejumlah peneliti seperti Chen, Marzano, Pickering, dan Pollock, menunjukkan bahwa pemikiran metaforis ini sebagai salah satu cara paling pasti untuk meningkatkan kinerja akademik siswa. Strategi metaforis ekspresi ini awalnya didasarkan pada karya W.J.J. Garden yang menemukan bahwa aktivitas kreatif yang dapat dipandu seperti penciptaan metafora secara alami melibatkan siswa dalam keadaan kognitif yang sangat produktif. Keadaan-keadaan ini yang menuntun pada terobosan-terobosan pandangan terang, termasuk data semen, dalam mencari solusi kreatif. Siswa pertama-tama mengambil langkah mundur dan melepaskan diri dari masalah tertentu. Lalu, aktivitas metafora yang kaya dengan penundaan biasanya mengarah pada penolakan sadar terhadap metafora pertama, termudah atau paling literal. Dengan demikian, siswa mencoba untuk bergerak melampaui hidup itu seperti roller coaster, ke kemungkinan yang lebih berwawasan dan kreatif. Selanjutnya itu spekulasi. Setelah metafora yang jelas ditolak, siswa mulai bermain dengan masalah dengan mencari koneksi baru. Selanjutnya yaitu otonomi. Otonomi hasil ketika siswa mampu memikirkan masalah dan koneksi potensialnya dan solusi pada istilahnya sendiri, membuka jalan lagi pada terobosan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu tanggapan hedonis. Tanggapan hedonis adalah itu, momen yang muncul dari alam bawah sadar. Respon hedonis ini bersifat kreatif dan memberitahu pada siswa bahwa solusinya itu berwawasan luas atau elegan, yang terbaik dari semuanya. Bahkan respon hedonis ini biasanya terasa menyenangkan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Poin selanjutnya yakni bagaimana cara menggunakan strategi. Cara yang pertama yaitu perkenalkan konten kepada siswa dan atur adegan
menggunakan aktivitas pengantar yang menarik perhatian siswa dan bisa membantu siswa mengendurkan dan meregangkan pikiran mereka. Kemudian yang kedua, menyediakan bacaan, ceramah, atau sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan isi pokok pelajaran. Kemudian mintalah siswa untuk mendiskusikan atau berkumpul untuk menggunakan kriteria yang dibahas, yang telah diberikan. Kemudian cara yang ketiga yaitu menggunakan sumber informasi yang telah disediakan tadi, model metaforis berpikir dengan siswa. Nah, mintalah siswa untuk berpikir dengan model metaforis dengan informasi yang telah diberikan tadi. Kemudian yang keempat, sajikan siswa dengan 2 item untuk perbandingan metafora mereka. Atau Anda juga dapat memilih untuk menantang siswa mengembangkan metaforanya sendiri atau membuat metaforanya sendiri agar siswa lebih kreatif, seperti itu. Kemudian cara yang kelima yaitu minta siswa untuk berbagi dan menjelaskan metafora mereka, diskusikan variasi dan kemampuan metafora untuk menjelaskan dalam berbagai cara. Jadi minta siswa untuk menjelaskan metafora yang telah mereka buat, yaitu dengan mempresentasikan dan berbagi dengan kelompok atau teman yang lain. Kemudian cara yang keenam yaitu bangun kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan kekurangan metafora mereka. Jadi minta setiap siswa untuk memberi tanggapan kekurangan dari metafora yang telah mereka buat untuk bisa menjadi koreksi agar bisa mengembangkan lebih baik lagi. Kemudian cara yang terakhir yaitu minta siswa untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam kegiatan menulis, presentasi lisan, proyek kreatif, atau tugas sintesis lain yang bermakna. Jadi mintalah siswa untuk menerapkan setiap kegiatan, menerapkan metafora yang telah mereka praktekkan untuk di setiap kegiatan seperti menulis, presentasi, dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahma Aulia dengan NIM 2011010700007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu merencanakan pelajaran ekspresi metaforis. Untuk merencanakan pelajaran ekspresi metafora, terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama, menentukan isi dan tujuan pelajaran. Yang kedua, memacu kreativitas. Yang ketiga, menumbuhkan empati. Yang keempat, mengembangkan perspektif baru. Dan yang kelima, mengeksplorasi koneksi interdisipliner. Bagi peserta didik, metafora akan membantu mereka mengembangkan pandangan baru tentang keakraban, cara berpikir yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Dwi Rosita, NIM 202101070005. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang variasi dan ekstensi. Di sini ada 3 jenis pemikiran metaforis. Yang pertama yaitu analogi langsung. Apa sih analogi langsung itu? Jadi analogi langsung di sini yaitu membandingkan 2 objek atau konsep. Sebagian besar pelajaran ekspresi metafora dirancang seputar langsung analogi, tetapi 2 jenis analogi lainnya juga dapat digunakan untuk membuka kunci potensi besar yang berada dalam cara manusia berpikir. Yang kedua, analogi pribadi. Ini menggambarkan bagaimana rasanya mengidentifikasi dengan atau hubungannya dengan lebih bermakna secara pribadi dengan topik yang mereka sedang pelajari. Yang ketiga yaitu konflik terkompresi. Konflik terkompresi itu adalah konflik yang menggambarkan suatu objek atau konsep menggunakan 2 kata yang bertentangan atau
bertarung satu sama lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.